adik-adik, kakak akan mengenalkan kakak-kakak yang bertugas hari ini. Hari ini yang bertugas adalah Kak Tasya, Kak Eki, dan nanti yang membawa firman Kak Eva, dan sama Kak Sonya. Nah adik-adik, sekarang kakak mau lihat semangatnya adik-adik dulu nih sebelum mulai impak kita hari ini. Nah adik-adik, kita bangkit berdiri dulu ya. Kita nyanyi yang semangat-semangat. Ayo Kak Eki. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, saat ini kita mau saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kita mau menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita sekarang mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 19, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipatlah tanganku, lalu tutup mata.
kasih karena Tuhan selalu menyertai kami sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sertai ibadah kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik boleh duduk. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria nomor 140. Firman-Mu pelita. Selamat pagi adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan, agar boleh mengerti maksud dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, selamat pagi. Kak Eva di sini membawa sesuatu. Ada yang tahu apa ini? Betul, ini adalah cangkir. Cangkir ini biasanya digunakan untuk apa ya adik-adik? Untuk minum, Kak. Iya betul, ini untuk minum. Minum teh, minum kopi, minum air putih juga bisa pakai cangkir ini. Bagus ya cangkirnya ya. Tapi adik-adik tahu nggak cara membuat cangkir ini gimana ya? Nah, Kak Eva kasih tahu. Cara membuat cangkir ini ternyata cangkir ini dibuat dari tanah. Iya benar, tanah liat, tanah yang kotor itu adik-adik dibentuk sedemikian rupa, sedemikian baiknya sehingga menjadi cangkir yang cantik ini. Dalam pembuatannya adik-adik, dia nggak cuma dibentuk begitu saja, tapi dia dipanaskan, bahkan dibakar adik-adik supaya menjadi padat seperti ini. Oke, sebelum Kak Eva lanjutkan kisahnya, ceritanya, kita mau mendengarkan dulu membaca firman Tuhan yang terambil dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai ke 3. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Adik-adik tadi sudah membaca Alkitabnya. Oke, sekarang Kak Eva mau tanya, siapa nama tokoh yang ada dalam pembacaan Alkitab kita pagi hari ini? Ada yang tahu? Iya betul, namanya Hosea. Hosea ini adalah seorang nabi adik-adik. Seorang nabi yang diutus oleh Tuhan Allah untuk melayani bangsa Israel. Karena pada saat itu, bangsa Israel sedang tidak taat adik-adik kepada Tuhan. Mereka melawan kehendak Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka tidak setia kepada Allah. Maka dari itu Allah mengutus
Nabi Hosea untuk apa? Untuk mengingatkan bangsa Israel, untuk mengingatkan kembali bahwa Allah itu sungguh baik. Allah itu menghukum bangsa Israel, itu demi apa? Supaya bangsa Israel kembali lagi kepada Tuhan, percaya lagi kepada Tuhan, dan mau setia lagi kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang menghukum bangsa Israel, Dia pula yang telah menyelamatkan bangsa Israel. Dan Nabi Hosea mengingatkan hal ini adik-adik. Sama seperti bangsa Israel. Kak Eva mau tanya, siapa di sini yang pernah dimarahi oleh mama papanya? Saya, Kak. Biasanya dimarahi kenapa? Ayo, 1. Kak, aku kalau dipanggil suka nggak denger. 2. Iya, Kak, aku kalau disuruh-suruh aku nggak mau suka dimarahi. 3. Disuruh belajar malas. 4. Suka gangguin adik atau kakaknya. Banyak ya perbuatan yang tidak disukai oleh orang tua, sehingga mama papa orang tua kita marah-marah. Nah, tapi adik-adik, sama tadi seperti Tuhan Allah yang sedang menghukum bangsa Israel, betul? Orang tua kita suka marah-marah itu untuk apa? Untuk mengingatkan adik-adik supaya apa? Supaya tidak berbuat nakal lagi, supaya mau dengar-dengaran lagi, supaya mau taat lagi, supaya adik-adik ketika keluar bersama teman-teman, adik-adik menjadi anak yang baik, anak-anak yang terkenal takut akan Tuhan, anak-anak yang rajin, seperti itu adik-adik. Ingat cerita tadi, Kak Eva di awal cerita tentang apa? Tentang cangkir yang cantik, yang gunanya ada banyak sekali untuk minum, kemudian untuk minum air putih, minum teh, banyak sekali gunanya. Bentuknya bagus, tapi ternyata dibuatnya sungguh sulit ya adik-adik. Dibuatnya itu ternyata dari tanah liat yang kotor, dibentuk sedemikian sehingga dia menjadi baik, menjadi cantik dan berguna. Demikian juga adik-adik, dibentuk oleh orang tuanya melalui apa? Nggak yang cuma yang manis-manis, disayang-sayang, nggak cuma disayang-sayang, tapi juga dimarahi juga, diingatkan juga kalau adik-adik salah. Hari ini juga kita mau mencontoh oma dan opa kita yang sudah dibentuk oleh Tuhan menjadi sangat baik sekali, menjadi contoh yang sangat baik sekali buat adik-adik, buat cucu-cucu, buat anak-anak. Karena apa? Karena oma dan opa kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan, mereka setia kepada Tuhan, walaupun di masa tuanya mereka sudah lemah tubuh, tapi mereka masih sungguh-sungguh bersukacita memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, besok tanggal 12 Oktober kita mau merayakan hari ulang tahun pelayanan kategorial PKLU, yaitu Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Oma dan opa kita bersekutu nih di dalam pelkat PKLU. Mereka bersukacita menyembah Tuhan. Itu yang kita perlu contoh adik-adik. Kita mau sungguh-sungguh mengenal Allah dalam kehidupan kita supaya kita semakin diberkati. Ada 3 caranya. Ingat-ingat baik-baik ya. Yang pertama, rajin berdoa. Rajin berdoa. Yang kedua, rajin membaca Alkitab. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau 3-tiganya adik-adik laksanakan, Tuhan pasti akan memberkati adik-adik di sepanjang hidup adik-adik. Adik-adik akan merasakan kasih Allah di dalam kehidupan adik-adik. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merespon firman Tuhan ini dengan menyanyikan Bapa di sorga mengasihiku. Adik-adik, ayo kita bernyanyi dengan sambil berdiri. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur, kabar gembira tentang kasih-Nya
Tuhan Yesus, saat ini kami ingin berdoa untuk gereja GPIB Karunia. Semoga gereja GPIB Karunia beserta jemaat dan semua yang ada di dalam lingkungan gereja selalu dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kami juga ingin berdoa untuk para orang tua. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan dalam menjaga kami anak-anaknya dan dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mau mendoakan adik-adik klien kami dimanapun mereka berada ya Tuhan saat ini. Tuhan jaga dan pelihara mereka ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kepintaran ya Tuhan dalam belajar. Berkati mereka ya Tuhan dan jauhkanlah segala sakit penyakit. Tuhan mau melindungi kami semua beserta dengan keluarga daripada virus COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami mau alaskan dan sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita mau nyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 22. Besarlah kasih Bapakku. Adik-adik sambil berdiri, kita pakai gerakan. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup, adik-adik, kita nyanyi dulu ya. Mana jempol, mana jempol di sini, di sini. Apa kabar jempol? Apa kabar jempol? Sembunyi, sembunyi. Mana jari, mana jari di sini, di sini. Apa kabar jari? Apa kabar jari? Dilipat berdoa. Jadi kita satu dalam doa. Bapa Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan sudah membimbing kami, Tuhan sudah sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, biarlah firman yang tadi sudah kami dengar dapat kami jadikan pedoman dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kiranya sebentar lagi juga kami akan menutup ibadah ini. Biarlah kiranya Tuhan mau mengembalikan kami, kita semua dalam ibadah minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap di rumah, patuhi protokol yang sudah diberitahukan oleh orang tua adik-adik. Jangan lupa pakai masker. Ya, pakai masker
dan juga cuci tangan. Adik-adik kita jaga kebersihan agar kita terhindar dari virus-virus yang ada. Minggu Tetap depan, sehat. ya minggu depan adik-adik hadir lagi dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak. Sampai ketemu minggu depan dengan kakak-kakak yang lain. Dadah! Stay safe, stay healthy. Adik-adik, yuk kerjakan aktivitas. Berikut ini adalah gambar-gambar dari banyak perbuatan. Tugas adik-adik adalah menunjuk gambar-gambar yang merupakan perbuatan yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ayo, pilih ya, mana saja perbuatan yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Adik-adik sudah memilih. Nah, ini dia jawabannya. Di sebelah kiri adik-adik adalah perbuatan yang tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan di sebelah kanan adik-adik adalah perbuatan yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Demikian aktivitas kita minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.